Nah, kemarin ada yang request rekomendasi laptop mini yang portable buat dibawa kemana-mana, tetapi cukup mumpuni buat dipakai harian. Dan untuk ngejawab request kalian, gua setelah hunting-hunting akhirnya memilih Chuwi MiniBooks X ini. Jadi ini laptop yang ukurannya cuma 10,8 inch, jadi udah termasuk mini ya untuk ukuran laptop Windows, tetapi layarnya udah 2K dan udah pakai 12 GB RAM. Balik lagi sama gue Febian dari Kepoin Tekno, dan subscribe kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi kayak gini. Dan ini laptopnya gue dapetin dari DNK Pratama Indonesia ya, sebagai distributor resmi dari produk-produk Chuwi, termasuk juga Chuwi MiniBooks X ini. Nah, linknya bisa kalian dapetin di deskripsi video ini. Dan langsung aja kita buka sekarang untuk ngeliat kayak apa sih laptop mini dari Chuwi yang harganya sebenarnya nggak terlalu mahal, tetapi dia udah punya layar 2K, 12 GB RAM, dan ROM-nya pun udah 512 GB ya. Jadi kita langsung aja cek laptopnya kayak gimana, yang semoga bisa ngejawab request atau pertanyaan kalian yang lagi cari laptop mini buat sehari-hari. Nah, untuk boxnya ini cukup simpel, jadi cuma ada branding Chuwi aja di sini. Terus kemudian di samping sini ini ada detail dari laptopnya ya, untuk seri MiniBooks X, kemudian versi yang Windows, ada juga yang versi Linux. Terus kemudian untuk layarnya sendiri 10,8 inch dengan resolusi 2K atau 2560 x 1600 pixel. Dan untuk chipsetnya dia pakai Intel Celeron N5100 ya untuk CPU-nya atau prosesornya. Dan kalau kita lihat di sini ada varian storage-nya yang kita unboxing ini merupakan varian 512 GB SSD dengan warna grey ya. Warnanya ada white, black, golden, ini yang grey. Jadi langsung aja kita buka sekarang guys. Nah, ini pertama kita langsung dapat kayak kotak ya. Jadi di dalamnya ini ada kepala charger. Karena dia laptopnya mini, kepala chargernya juga mini ya. Ini ukurannya cuman kayak kepala charger dari sebuah smartphone, dan dia juga udah pakai USB Type C ya, dan dia ini kepala charger 24 watt. Jadi proses chargingnya dia punya output 24 watt. Oke, terus kemudian untuk kepala chargernya sendiri dari sini Type C, dan di sini nggak bisa dicabut ya, jadi langsung connect ke sini. Jadi banyak proteksinya ya guys ya, untuk laptopnya aman. Wow, kita dapat kotak lagi hitam. Ini isinya kartu garansinya ya, dan karena gua dapatnya dari DNK Pratama Indonesia, maka garansinya juga nanti dapat dari DNK Pratama juga ya. Terus kemudian ada reportnya product inspection atau quality controlnya ya, dan udah tested. Terus kemudian ada user manualnya. Di sini user manualnya banyak bahasa ya, jadi cukup lengkap, tetapi memang dia lembaran kayak gini guys. Terus kita langsung dapat apa nih? Wow, ini sih laptop yang sangat mini sekali ya. Jadi kita dapat laptopnya yang ditaruh di dalam case kayak gini. Wah, ini mini banget guys, dan ternyata materialnya metal ya. Jadi ini laptopnya pakai material metal semuanya, premium banget untuk secara desainnya ya. Dan dia juga ukurannya kecil tuh ya, metal semua, cakep sih. Kita coba buka dulu. Oke, wow. Oh, dan laptopnya ini juga merupakan laptop yoga ya. Jadi layarnya bisa di flatten kayak gini, dan juga arusnya bisa sampai ke tekuk ke belakang. Oh ya, wow. Jadi laptopnya kecil. Ini cuma seukuran tablet kalau dipegang kayak gini guys. Ya, dan kalau kalian cari laptop portable, laptop mini portable, ini harusnya bisa ngejawab pertanyaan kalian. Wow, keren banget. Build quality-nya mantep. Jadi gua mau jelasin ya untuk build quality-nya sendiri. Covernya atas metal. Di sini ada logo Chuwi-nya, cuman logonya ini dibuat ini ya, dibuat timbul ya, sayang banget ya. Kalau flat mungkin lebih bagus lagi. Jadi dia ada timbul Chuwi kayak gini. Terus kemudian ini metal semua, ini metal semua, ya. Ini juga metal semua. Di belakang ada lubang ventilasinya. Terus kemudian ada juga rubbernya ya, biar nggak geser, dan ini ya sangat ngebantu. Terus kemudian ini ada detail MiniBooks X dan pakai prosesor Intel ya.
Terus kemudian untuk engselnya sendiri, karena dia Yoga, engselnya kayak gini guys. Ini memang sering kita temui di laptop yang bisa di flip ya layarnya. Dan untuk dimensinya ini sangat kecil. Jadi untuk lebarnya itu 30 cm ya untuk kesininya. Panjang ya, ini panjangnya 30 cm. Kemudian untuk lebarnya ini 26 cm aja. Jadi sangat kecil. Dan untuk ketebalannya, dia ketebalannya 1,7 cm. Dan untuk desainnya sangat premium. Dia boxy ya, boxy, jadi yang kotak gitu, jadi yang kayak kokoh banget untuk kelihatannya. Memang untuk sini-sininya flat semua untuk framenya, tapi di ujung-ujungnya sini ada lengkungannya. Dan ini menariknya di sini untuk layarnya sendiri, dia di bezelnya dia kan ini ya kotak semua ya, tetapi untuk layarnya dia lengkung guys. Jadi ini layarnya lengkung ke sini, terus ini lengkung, sama di sini juga lengkung. Dan kalau kalian lihat di sini ada satu kamera, ya ini kameranya 5 megapiksel, udah lumayan lah buat webcam. Tapi uniknya ini kameranya nggak di tengah. Kalau biasanya laptop kan di tengah ya buat webcam di sini, tapi ini di pojok sini kayak sebuah notch di sebuah smartphone. Dan ini juga kecil, jadi ini kayak hybrid ya antara tablet dan juga laptop. Dibilang laptop, dia juga mirip tablet, dibilang tablet tapi dia laptop juga. Terus di sini ada trackpadnya. Trackpadnya ini cukup mini karena memang untuk ukurannya juga kecil ya. Jadi di ukurannya ininya juga kecil, tapi kita masih ada palm rest-nya di sini dan cukup enak buat ngetiknya. Untuk keyboardnya, feelingnya kayak kita lagi ngetik di MacBook ya. Jadi keyboardnya dia cukup flat, terus kemudian clicky juga, enak buat ngetik. Meskipun ukurannya cukup kecil. Dan ini kalau kalian lihat ya, untuk memaksimalkan ukuran keyboardnya, di sini framenya dia sangat tipis antara keyboard dengan framenya ini. Jadi desainnya sangat bagus dan termaksimalkan dengan baik. Dan di sini ada stiker, dia pakai Intel Celeron ya, jadi Intel Jasper Lake N5100 quad core. Oke, sekarang langsung aja kita coba nyalain. Nah, ini ya ada tombol powernya, terus kemudian di sini ada USB Type-C. USB Type-C-nya ada dua guys. Jadi satunya USB Type-C buat data, satunya yang multifungsi yang buat ngecas juga. Dan kalau kita lihat di sebelah sini, nah ini ada lubang ventilasi lagi dan ada audio jack 3,5 mm ya. Terus ada lubang speaker di kiri dan kanannya. Jadi ada dua speaker. Sangat lengkap untuk ukuran laptop mini, 2 Type-C dan juga 1 audio jack. Menurut gue udah cukup lah ya untuk portabilitas. Oke, langsung aja kita nyalain. Kita bakal setup dan di awal langsung ada logo Chewy-nya ya. Nah, layarnya udah touchscreen. Layarnya tampilannya mantap banget guys. Jadi tampilan layar ini ya 2K di ukuran sekecil ini, jadinya efeknya tuh kayak tajam banget. Untuk layarnya ini sangat mantap sekali sih ini. Kayaknya ini bakal jadi laptop portable gua yang bakal gua bawa kemana-mana kalau mau kerja produktif ya. Tinggal nanti kita cek untuk keawetan baterainya di review lengkapnya. Dan untuk layarnya sendiri luar biasa. Jadi layarnya bening banget, screen-nya juga kelihatan kokoh, dan dia touchscreen. Dan uniknya ini sepertinya udah ada anti fingerprint coatingnya. Jadi nggak kotor ya kena sidik jari. Dan kalau gua geser-geser ini tangan gua agak basah sebenarnya, karena emang dari dulu kayak gitu, tapi nggak terlalu nempel. Keren banget. Jadi dengan harga 6,9 gua nggak expect sih dapat build quality yang semantap ini ya. Beratnya pun ini nggak sampai sekilo guys ya, jadi cuman 918 gram. Ini sangat ringan. Gue aja biasa pakai iPad sama case-nya itu kayaknya hampir sama ya, atau bahkan lebih berat iPad dikit kayaknya kalau sama smart keyboardnya. Cuman secara performa sebenarnya ini juga udah luar biasa ya, kecuali untuk CPU-nya dia pakai Intel Jasper Lake N5100 quad core. Nah, nanti kita lihat. Tapi kalau buat harian sih, untuk hal-hal yang ringan ya, kayak misalnya buat ngetik, terus kemudian buat dokumen, buat balas email, browsing, harusnya nggak ada masalah ya. Apalagi dia pakai 12 GB RAM yang buat multitasking udah oke, dan ROM-nya pun 512 GB udah gede guys ya. Dan memang kalian nggak bisa expect performa yang sangat
kencang ya di laptop yang mini kayak gini, karena laptop mini gini pasti fokusnya adalah portabilitas, mudah dibawa kemana-mana dan bisa dipakai mobile dalam waktu yang lama. Jadi keawetan baterai itu yang jadi utama, dan kemudian untuk aktivitas-aktivitas ringan. Kalau kalian mau gaming, edit video dan yang lainnya, pastikan ya kalian pakai laptop yang memang diperuntukkan untuk itu. Dan gue yakin laptop ini memang nggak diperuntukkan untuk itu, makanya speknya juga bisa dibilang merupakan spek yang hemat energi ya. Kecuali RAM-nya, gue nggak expect RAM-nya 12 GB, itu RAM yang cukup besar untuk sebuah device portable. Biasanya mereka bakal pakai 4 ya, atau 6 lah setidaknya ya untuk device portable kayak gini. Tapi 12 itu udah sangat jauh lebih dari cukup, dan dia udah built-in ya dengan Windows 11. Nah, uniknya untuk trackpadnya ini meskipun kecil guys, tetapi dia sangat lembut dipakainya, jadi ke tangan tuh nggak terlalu sakit ya, karena ada beberapa laptop yang trackpadnya ini kasar, jadi ke tangan sakit. Nah, ini enggak, ini halus banget ya, smooth. Terus kemudian kalau dibandingin ini, nah ini malah yang lebih berasa ini ya, kasar. Tetapi kalau untuk ini dia dibuat lebih lembut. Nah, ini gue suka banget karena gue ada laptop juga yang untuk trackpadnya dibuat sama kayak bodinya, jadi kalau dipakai lama ke tangan cukup nggak enak, tapi ini mulus banget guys. Dan kemudian untuk kliknya sendiri dia cukup enak ya, meskipun kliknya tuh ada di pojok kiri dan pojok kanan ya. Kalau di tengah sini enggak, tapi dia udah support multitouch, jadi kita bisa klik kanan dengan double tap kayak gini. Nah, dia udah support multitouch, keren. Nah, ini ya untuk detail specs-nya. Jadi emang benar dia pakai prosesor Intel Celeron N5100 1,1 GHz ya, quad core. Terus memorinya memang 12 GB RAM, dan untuk displaynya sendiri dia pakai Intel Ultra HD grafik ya. Dan untuk soundnya dia pakai Realtek. Oke, kita mau coba dulu. Ini mode tabletnya, dan buat mode tablet masih enak, nggak terlalu berat karena memang nggak sampai sekilo. Ya, jadi dia bisa mode portrait kayak gini, bisa juga mode landscape kayak gini. Oke, sekarang kita mau coba cek untuk kualitas speakernya ya, dengan ngeplay musik dari NCS. Jadi langsung aja kita play sekarang. Wow, suaranya bagus guys. Ya, mantap suaranya untuk ukuran sebuah laptop mini yang juga merupakan yoga atau bisa dijadiin tablet kayak gini. Dan karena form factornya yang sangat fleksibel begini ya, maka kita bisa pakai flat, kita bisa pakai jadi laptop, kita bisa kayak taruh begini guys ya, untuk dijadiin multimedia device atau dalam mode tablet kayak gini ya. Cuman memang karena dia kameranya ada di ujung kiri, jadi dia mengambil ini ya, sedikit view yang ada di sini kayak ini, untuk foldernya kemakan dikit, kepotong dikit. Nah, itu karena dia pakai kameranya di sini. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, ini unik karena laptop yang pakai notch ya. Biasanya laptop kan webcam di sini, tapi karena dia pakai notch gini, bagusnya untuk frame-nya sendiri dia bisa dipakai frame tipis ya, jadi tipis di atas kiri kanan dan simetris ini untuk framenya. Dan gua ngelihat ini kayak lebih, untuk layarnya lebih dibikin sebagai tablet ya daripada sebuah laptop. Menurut gua ya, ini bakal udah ngejawab sih untuk pertanyaan kalian untuk laptop yang mini, yang portable tapi performanya bisa enak buat harian kayak gini nih. Untuk scrollnya juga mulus-mulus aja, pindah-pindah antar tab mulus juga. Terus kita masih bisa buka multitask juga ya, dan ya masih oke sih untuk harian sekilas ya, karena ini masih di first impression dan unboxingnya. Dan untuk baterainya sendiri guys, dia dilengkapi dengan baterai 26,6 watt hour dengan kapasitas 3800 mAh. Jadi ini baterai yang cukup ya untuk sebuah laptop portable. Cuma nanti berapa lama dia keawetan baterainya kalau dipakai harian bakal gue bahas di review lengkapnya setelah gue pakai laptop ini beberapa lama ya. Gue tes untuk dipakai sendiri personal. Terus kemudian
Untuk koneksinya dia bisa Bluetooth 4.2, terus dia juga bisa pakai WiFi ya, tadi WiFi 5, WiFi 2,4, dan ya itu aja yang bisa gue share hari ini dulu. Setidaknya gue udah ngasih tahu apa aja yang ada dalam boxnya, terus kemudian gimana build quality dan desainnya, terus ya hal-hal dasar yang bisa kita ketahui di first impressionnya. Karena untuk review lengkap nanti perlu gue coba dulu biar gue bisa ngasih banyak informasi ya, detail tentang fitur-fiturnya, terus kemudian performanya baik untuk harian atau performa yang agak berat dikit ya, terus keawetan baterainya dan kelebihan dan kekurangannya. Dan kalau kalian punya pertanyaan seputar laptop mini Chewy Minibook X ini, sampaikan juga di kolom komentar, nanti biar gue bahas juga di video reviewnya. Jadi video reviewnya selain review dari pengalaman gue juga ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan itu dulu lah ya dari gue untuk saat ini. Semoga aja bermanfaat dan juga bisa ngejawab request kalian, dan pastikan kalau kalian yang request subscribe ya biar nggak ketinggalan nanti video reviewnya. Dan untuk harganya sendiri, ini harga resminya di Denka Pratama Indonesia itu 6,9 jutaan, bukan harga yang mahal ya, setelah gue ngeliat gimana build quality dan juga gimana kualitas dari produknya ini, baik itu secara layar, terus kemudian audio, terus form factornya. Menurut gua 6,9 juta sangat worth it, apalagi RAM-nya juga besar. Tapi nanti kita lihat nanti di review untuk kesimpulan akhirnya. Dan gua Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys ya. Subscribe kalau kalian suka dengan video ini, like juga biar gue lebih semangat lagi untuk bikin video kayak gini, dan sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.